Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa gufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita, siam kita, qiyam kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Tadinya saya juga menyangka Syawal ini masih libur. Semalam diingatkan sama Pak Rohiman, ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu pagi ini. Jadi saya kajian terakhir di Ramadan itu di masjid ini. Nah, kajian pertama di Ramadan juga di masjid ini. Dan kebetulan saya baru tiba kemarin, ya. Jadi subuh kemarin masih di Nabawi, hari ini di Quba, ya. Bukan Nabawi sini tapi Nabawi di Madinah. Sebelahan memang, ya. Kalau Nabawi Madinah dengan Quba 4 kilometer, ya. Tapi yang ini ribuan kilometer, ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, ya. Baik sebagai karyawan, sebagai ASN, ya, ataupun hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan jasa. Secara umum penghasilan manusia itu didapatkan melalui 3 hal. Ini garis besarnya. Satu adalah keuntungan dagang, ya, ar-ribh. Ribh itu keuntungan dari apa? Tijarah, dari perdagangan. Yang kedua, upah atau ujrah dari ijarah. Ya, jadi yang pertama ar-ribh, keuntungan dari dagang atau tijarah. Yang kedua, ujrah atau upah atas jasa atau ijarah. Yang ketiga, ini hibah, wasiat, warisan, hadiah, ya. Nah, jadi kalau dari 3 sumber pendapatan manusia ini, yang paling terbaik itu justru datang dari 2 hal yang pertama tadi. Untung dari dagang, upah dari jasa. Ini 2 hal yang paling terbaik, ya. Tanpa menafikan yang ketiga. Kalau ketiga ini kan penghasilan yang didapatkan dari pemberian, dari hadiah, dari warisan, hal-hal yang sifatnya tidak membutuhkan ikhtiar, tidak membutuhkan ikhtiar, tidak ada effort sama sekali di situ. Betul? Cuman kalau manusia ditanya, kira-kira dari 3 hal ini mana yang paling membahagiakan, mana yang paling disenangi? Nomor 3. Kenapa nomor 3 disenangi? Karena nggak ada effort, Pak. Iya. Nggak tiba-tiba dikasih uang 1 miliar gitu, ya. Tiba-tiba ketiban rezeki nomplok dapat warisan begitu, ya. Ya begitulah kita manusia. Kita ini manusia itu fitrahnya suka yang mudah-mudah. Begitu. Kalau yang mudahnya itu halal, tidak apa-apa.
Yang bahaya adalah ketika yang mudahnya ini haram. Dan kebetulan yang haram ini kalau dalam muamalah, yang haram ini paling banyak itu yang mudah-mudah, Pak. Sesuatu yang mudah. Judi itu kan maisir, asal katanya adalah yusrun, mudah. Orang main judi karena pengen mudah. Ngapain saya dagang? Ngapain saya kerja? Mendingan saya judi. Tiba-tiba dapat untung. Maka kita ulangi. Sumber pendapatan manusia secara garis besar ada 3. Satu apa? Ar-ribh, keuntungan dari tijarah, dagang. Yang kedua adalah ujrah, upah atas ijarah, atas jasa. Yang ketiga hibah, wasiat, hadiah, dan sejenisnya. Yang paling terbaik adalah 2 hal yang pertama tadi. Upah atas jasa, untung atas dagang. Itu paling terbaik Bapak Ibu. Bahkan Nabi itu memuji orang yang kemudian mendapatkan harta dari 2 hal di atas. Jadi dia dapat harta itu melalui ikhtiar, melalui kerja, melalui usaha, bukan dari hadiah, bukan dari hibah, bukan dari warisan. Jadi segala sesuatu yang ada ikhtiarnya, yang ada usahanya, itu dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Ya. Tidaklah seseorang itu dia makan, Pak, dia konsumsi sesuatu yang lebih baik daripada memakan hasil jeripayahnya sendiri. Dari hasilnya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Nabi Allah Daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Daud itu makan dari hasil usahanya sendiri. Rata-rata para nabi itu makan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Adam, apa pekerjaannya, Pak? Petani. Maka pertanian itu pekerjaan pertama di atas muka bumi. Nabi Nuh, apa pekerjaannya? Tukang kayu, tukang mebel. Iya, benar. Kalau Nabi Nuh ini bukan tukang mebel, beliau nggak bisa bangun kapal itu. Ya. Makanya beliau bangun sendirian itu, Pak. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Terus Nabi Daud ini tukang besi, Pak. Allah itu melunakkan besi kepada Nabi Daud. Nabi Ibrahim, semua nabi itu hasil usaha sendiri, Pak. Yang menarik, kenapa Nabi dalam hadis ini menyebutkan Nabi Daud? Karena Nabi Daud itu raja, Pak. Dia bisa saja tidak kerja karena dia sudah punya penghasilan raja. Tapi sebagai seorang raja, beliau tetap bekerja. Kenapa? Karena itulah, Pak, harta dengan tangan sendiri itu lebih baik daripada yang lain. Bukankah raja bisa saja mendapatkan hadiah dan hibah? Betul. Tapi beliau kemudian lebih ingin agar harta yang nanti beliau makan adalah dari jeripayahnya sendiri. Makanya Abu Bakar itu waktu diangkat jadi khalifah, paginya masih dagang, Pak. Paginya masih dagang di pasar. Masya Allah. Nah, makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memuji yang 2 di awal tadi. Ya, karena sesuatu yang ada nilai ikhtiarnya di situ, itu adalah sesuatu yang sangat baik di dalam pendapatan atau penghasilan. Bahkan Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, apa penghasilan yang paling tayyib, atyab, yang paling baik? Kata beliau, pekerjaan seseorang
biyadih, dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur. Berarti beliau menyebutkan dua hal yang pertama ini dalam satu perkataan, hasil usaha sendiri dan jual beli yang mabrur. Itu yang paling terbaik, Pak. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa kemudian membahas perkara tentang dunia pekerjaan, ya, dunia ASN atau apapun dari jasa ini bisa tuntas. Mungkin 3 pertemuan, Pak Rohiman, mohon saya diingatkan seperti itu, ya. Izin saya minum dulu, Bapak Ibu. Bismillah. Ini masih apa, kalau kata orang Tangerang masih lalungu. Lalungu, tahu lalungu? Nah itu masih, jam tidurnya belum ini lagi nih, belum ikut jam tidur Tangerang lagi nih. Baik, jadi penghasilan manusia itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, ya. Nah, maka kita akan melihat motif atau niat kita di dalam pekerjaan, di dalam ikhtiar kita, di dalam usaha kita. Ini ternyata cukup penting, Pak. Apa yang menjadi niat awal kita di dalam bekerja? Ya, seharusnya tuh jika antum punya perusahaan, jika Bapak Ibu ini kalau yang sering mewawancarai pekerja-pekerja di perusahaan tuh apa namanya itu? HRD. Seharusnya ini tuh bisa menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan kepada calon pekerja. Ya. Apa pertanyaan itu? Kira-kira niat, kalau pertanyaan berapa gaji yang diinginkan, itu umum, ya, sudah pasti. Tapi yang pertama ditanya seharusnya apa? Apa motivasi sosial antum di dalam bekerja? Apa yang menjadi tujuan Anda untuk kemudian bekerja? Karena nanti niat awalnya ini akan menentukan hasil pekerjaannya nanti. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya pertanyaan ini, ketika Bapak Ibu mulai bekerja, mulai berdagang, Pak, Bu, kira-kira niat antum kerja dagang tuh apa? Jawabannya apa kira-kira, Pak? Apa jawabannya? Cari rezeki. Apalagi? Cari cuan. Untung. Baik. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengapresiasi seorang pekerja, seorang karyawan, atau seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya mencari nafkah. Mencari apa? Nafkah. Makanya kalau bicara nafkah dalam Islam tuh, nafkah ini punya kedudukan yang cukup penting. Ya, seorang laki-laki itu kalau dia keluar cari nafkah, lelah nggak, Pak? Capek nggak? Pasti, ya. Maka seluruh rasa capek dan lelahnya itu dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ini untuk mengganti rasa capek Bapak Ibu sekalian. Maka Allah itu mengganti rasa capeknya ini dengan apa? Pahala yang sangat besar. Jika motivasi awalnya itu nafkah. Motivasi awalnya apa? Nafkah. Ya. Ingat, jika ada orang yang dia dagang, dia kerja, motivasinya itu agar kemudian punya status sosial, ini bahaya.
sangat apa? Bahaya. Ya, karena dalam satu riwayat yang kemudian kami kutip di sini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertemu dengan seseorang yang profesional di dalam pekerjaannya. Ya. Ketika dia bekerja, terlihat nih orang teliti sekali. Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang bekerja dan dia tuh tekun, ya. Ketekunannya ini sampai kemudian dipuji oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian saat itu sahabat ini mengomentari apa yang dikomentari oleh Nabi. Nabi itu komen orang yang kerja dengan tekun, sehingga komentarnya Nabi menimbulkan komentar dari sahabat yang ada di sekitar Nabi saat itu. Kalau sahabat berpandangan begini, kalau ketekunan ini, kalau semangat dalam bekerja ini orang, dia alihkan kepada jihad fisabilillah, maka mungkin pahalanya itu besar sekali. Mengalihkan ketekunan atau profesionalisme kerjanya ini untuk jihad fisabilillah, maka pahalanya besar sekali nih ya Rasul. Yang menarik adalah Nabi kembali mengomentari apa yang dikomentari oleh sahabat. Jadi inilah indahnya edukasi Nabi. Nabi itu nggak pernah mengatakan kamu salah, nggak pernah, Pak. Tapi Nabi meluruskan apa yang tidak sesuai dengan memberikan pernyataan yang jadi orang tuh nggak merasa tergurui kalau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab beliau atas komentar sahabat tadi? In kana yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ya, jika misalnya dia kerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah, sama kayak orang jihad. Ya. Kemudian Nabi bilang wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk kedua orang tuanya yang sudah syaikhain, syuyukh, tua, maka dia fi sabilillah, sama seperti orang jihad. Ya. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha. Jadi kalau dia kerja untuk dirinya sendiri, jadi kerja untuk kedua anaknya yang masih kecil, fisabilillah. Kerja untuk orang tua yang sudah tua, fahuwa fisabilillah. Hatta dia kerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Liya'iffaha, agar dia apa? Agar dia kemudian mencukupi kebutuhan dirinya, untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Fahuwa fi sabilillah, maka dia statusnya sedang jihad di jalan Allah. Makanya Pak, hati-hati antum yang punya jabatan yang tinggi terhadap orang yang jabatannya ada di bawah antum. Jangan mudah kemudian mengintimidasi mereka, jangan mudah merendahkan mereka. Bisa saja dia itu bekerja dengan niat yang lebih baik dari antum. Bisa saja dia ini orang yang kerja dengan niat untuk anaknya, untuk orang tuanya, atau untuk kehormatan dirinya. Sementara antum yang punya jabatan yang lebih tinggi justru berada pada motivasi sosial, agar saya menjadi orang yang terhormat. Ini kan berarti beda motivasi atasan dengan bawahan, bawahannya lebih baik. Betul? Nah, makanya kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan mengatakan, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran takathuran fahuwa fi sabili syaitan. Tafakhur itu apa? Ya, ini dia riya. Ya, takatsur. Ada surah dalam Al-Qur'an itu, alhaakumut takatsur.
hatta zurtumul maqabir. Kapan-kapan kita bahas takatsur dalam surah At-Takatsur itu, karena ini salah satu fenomena sosial di tengah masyarakat. Takatsur itu keinginan agar punya banyak pengikut, ya, keinginan agar punya banyak kekuasaan, ya, obsesi agar dia itu menjadi orang yang besar. Itu at-takatsur. Ini penyakit, Pak, sangat berbahaya. Obatnya satu, hatta zurtumul maqabir. Ya, kita sering menemukan, Pak, bahwa zaman sekarang banyak orang ya di dalam pekerjaannya ya justru terjebak di dalam motivasi terakhir yang Nabi sebutkan tadi. Tafakhur, takatsur. Saya kerja biar bisa kemudian punya jabatan yang tinggi. Karena punya jabatan itu enak. Betul. Lebih punya tantangan yang mana? Punya jabatan atau tidak punya jabatan? Kalau bisa ya punya jabatan. Ana doakan antum semua punya jabatan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting amanah. Alhamdulillah. Nah, makanya Nabi itu mengingatkan, kalau ini yang menjadi motivasi, takatsur, tafakhur, maka kalian sudah tidak lagi berada pada jalan jihad di jalan Allah, tapi kalian sudah fi sabili syaitan. Alhamdulillah. Agak bersinin, apa? Nah, maka tadi motivasinya itu satu apa? Nafkah. Untuk siapa? Orang tua. Untuk siapa? Anak-anak. Untuk siapa? Diri sendiri. Ya. Jadi kalau antum jadi HRD ada orang yang jawabannya seperti ini, Masya Allah, langsung terima sudah. Apa motivasi Anda bekerja? Untuk diri saya, menjaga kehormatan, untuk anak-anak saya, untuk kedua orang tua saya. Selamat, Anda diterima karena Anda di jalan Allah, ya. Nah, itu. Maka ternyata hal ini akan mempengaruhi apa yang kemudian menjadi proses selanjutnya di dalam dunia pekerjaan, ya. Nah, ya zaman sekarang, Pak, rasa-rasanya orang itu kan jadi ASN itu, jadi pegawai negeri ini jadi status sosial. Kalau pakai seragam tuh rasa-rasanya lebih dihormati di dalam masyarakat, begitu ya? Kira-kira begitu? Ini hati-hati ini, ya, status sosial, ya. Maka kemudian ada satu apapun, artinya tanpa kemudian semua hal itu baik. ASN dia baik kalau dia amanah, pedagang itu dia baik kalau dia amanah. Antum mau jadi apapun silahkan. Antum mau dagang ikan di pasar ya silahkan, ya. Semua dunia pekerjaan itu dipuji oleh Nabi jika kita amanah. Nah, cuman kan motivasinya ini yang kemudian menentukan, ya. Maka ada satu istilah itu apa? Lebih baik tangan kita kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kita bersih tapi hasilnya kotor, ya, tapi hasilnya kotor. Apalagi tangannya kotor hasilnya juga kotor. Allahu Akbar, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, amin ya rabbal alamin, ya. Ya, memang kalau ditanya, Pak, dalam penghasilan antara yang halal dengan yang haram, mana yang paling melelahkan? Yang paling melelahkan tuh yang haram atau yang halal? Yang mana, Pak? Yang melelahkan itu halal atau haram? Yang haram, Pak. Yang haram tuh melelahkan dunia dan
akhirat. Ya. Bisa jadi yang halal itu dia lebih melelahkan, Pak. Ya. Bisa jadi yang halal itu dia lebih melelahkan. Karena yang tadi saya katakan, neraka tuh dikelilingi oleh hal-hal yang indah-indah, Pak. Huffatin nar, neraka itu dikelilingi hal-hal yang mudah, indah, yang nyaman-nyaman. Surga itu akan dikelilingi oleh hal-hal yang menyusahkan. Betul? Contoh, antum bayangkan, lebih nyaman mana? Tidur nggak sholat subuh, bangun jam 9 pagi, sama tidur antum harus bangun pagi, harus datang ke sini, harus sholat, habis itu menuntut ilmu. Lebih melelahkan yang mana? Ini kalau antum ini udah nggak lelah lagi, karena alhamdulillah sudah. Oh, itu kalau sampai sudah nggak merasa lelah di dalam kebaikan, Pak, bersyukurlah kepada Allah. Ini berarti kita sudah, alhamdulillah, Allah sudah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi di akhir zaman itu kan godaan untuk mencari yang haram ini luar biasa berat. Ya, makanya Nabi mengatakan ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang suatu zaman yang akan mendatangi manusia, ya. La yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal au min haram. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah masyarakat di mana manusia tuh nggak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Sudah. Jadi bagi mereka tuh sama saja. Bagi mereka sama, nggak ada bedanya. Yang haram sama, yang halal sama. Inilah mungkin istilah zaman sekarang. Yang haram saja susah, Ustaz. Apalagi yang halal, kira-kira begitu. Ya, Masya Allah. Makanya doa dari Pak Rohiman pagi tadi itu, ya. Wa arinal batila batila. Semoga Allah menunjukkan yang batil itu batil. Ya, warzuqna, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya izin minum dulu, Pak. Silakan. Jadi Bapak Ibu mudik kemarin? Mudik? Alhamdulillah. Tapi udah balik lagi ke sini, ya? Insyaallah. Enakan mana, Pak? Di kampung apa di sini? Di kampung. Enakan sampai di kampung atau perjalanan ke kampung? Yang enak tuh proses perjalanannya atau tujuannya? Sebenarnya yang nikmat tuh proses perjalanannya, Pak. Ya. Baik. Tahun ini rupanya nggak macet, ya? Macet juga, Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, jadi kita balik lagi tadi, sumber penghasilan itu secara garis besar ada berapa? 3. Satu apa? Untung dari dagang, upah dari jasa, atau ar-ribh dari tijarah, atau ujroh dari ijarah. Yang ketiga adalah pemberian, hadiah, wasiat, warisan, ya. Yang 2 tadi membutuhkan ikhtiar atau usaha. Yang ketiga tidak membutuhkan usaha atau ikhtiar. Ya. Maka yang paling terbaik adalah yang 2 di atas. Ya.
Bahkan Nabi itu memuji orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan memberikan contoh seorang Nabi yang juga seorang raja, yaitu Nabi Daud, bahwa beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Beliau itu tukang besi, untuk kemudian memberikan stimulus kepada kita bahwa bekerja dengan tangan sendiri itu hasilnya lebih baik daripada yang lain. Ya, maka apapun pekerjaan Bapak Ibu, jika dia bekerja dengan tangannya sendiri, maka itulah hasil yang paling terbaik. Itu harta yang paling atyab, harta yang paling tayyib, harta yang paling barokah. Ya. Maka apa yang kemudian menjadi hal yang kita mulai di dalam dagang, dalam pekerjaan, ya, yang pertama itu adalah motivasi kita itu apa? Jika kita itu bekerja untuk kedua orang tua kita, alhamdulillah, fisabilillah, sama kayak jihad itu. Ya, jika kita bekerja untuk anak kita, keluarga kita, istri kita, maka kemudian kita di jalan Allah. Setiap waktu dan tenaga pikiran itu jihad. Yang ketiga, kalau bekerja untuk tafakhur, kalau bekerja untuk takatsur, memperbanyak pengikut, jadi orang besar agar dihormati di tengah masyarakat, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia tidak lagi di jalan Allah, dia tidak lagi jihad, tapi dia di jalannya syaitan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keluasan kepada kita dari yang halal, sehingga kita tidak tergoda dengan yang haram. Ya, intinya adalah rezeki ini adalah sesuatu yang kemudian Allah berikan jika dicari oleh masyarakat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit Allah sudah ditetapkan rezeki kalian yang sudah dijanjikan, tidak akan tertukar. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Tapi ikhtiar kita di dalam mencarinya ini yang kemudian dihitung oleh Allah, dia itu jihad atau bukan. Ya, mungkin kita mengenal istilah setiap rezeki itu pendapatan, tapi tidak semua pendapatan itu rezeki. Ya, setiap rezeki itu adalah pendapatan, tapi tidak semua pendapatan itu akan menjadi rezeki kita. Ya. Nah, ya, kalau rezeki itu kan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk melayani kehidupan kita, ya, sehingga ya rezeki itu ya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati, ya, sampai dia rusak, itu rezeki kita. Ya, nah ini kan yang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rezeki kauni. Ya, apa yang Nabi katakan dalam satu riwayat itu, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku hartaku. Nabi mengatakan wahallaka ya ibni Adam min malika illa ma akalta wa afnaita. Ya, rezekimu apa yang kamu makan dia habis. Ya, ada makanan dimakan bertambah, ada yang dimakan dia berkurang. Ada nggak makanan yang di nasi sepiring dimakan nggak habis-habis tapi nambah-nambah terus? Nggak ada, rusak. Ada mobil yang semakin dipakai semakin baru. Ada mobil yang semakin dipakai semakin baru? Nggak ada, Pak. Mobil keluar dari dealer harganya sudah jatuh sudah. Betul. Nggak usah jauh-jauh sampai rumah, Pak. Keluar parkiran udah jatuh. Maka kata Nabi, ya rezekimu apa yang kamu makan dia habis. Ya. Ya. Au labista fa ablaita, apa yang kamu pakai dia
rusak. Tidak ada baju yang semakin dipakai bajunya semakin baru, nggak ada Pak. Sudah baju ini semakin dipakai semakin habis. Ya. Au tasaddaqta fa amdaita. Ternyata yang nggak habis itu hanya satu Pak, yang lain habis. Baju dipakai rusak, makanan dimakan habis, rumah ditinggali rusak, sepatu dipakai usang, apalagi handphone dipakai juga rusak, aus lama-lama. Satu-satunya yang tidak usang itu cuma satu, sedekah. Hanya itu yang tidak usang, hanya itu yang tidak rusak, hanya itu yang abadi sampai hari kiamat. Ya, maka rezeki itu ya yang melayani kita lah. Itulah rezeki. Tapi tidak semua yang kita dapat bisa melayani kita Pak, betul? Bisa jadi ya ada orang kerja gajinya 10 miliar, ternyata yang melayani dia cuma 1 miliar saja. Yang 9 miliarnya entah kemana. Wallahu a'lam. Ya. Makanya jika kita memperbaiki motivasi kita di dalam bekerja, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini yang kemudian akan membuat kita itu berkah. Ya, kayak nanti antum kalau wawancara ya mungkin bisa di ini apa, pertanyaan kepada pekerja tuh ini pertanyaan pertama. Ya, begitu. Tapi kalau dia sudah nonton video ini dia udah tahu jawabannya ini. Ini kalau yang wawancara saya Pak Rohiman saya udah tahu ini. Ya. Nah. Ya, kalau misalnya kita bekerja, ya, kita tuh berakad Pak. Kita berakad, ya. Dan akad kita di dalam bekerja itu surah Al-Maidah, ya. Wah, surah Al-Maidah ini luar biasa, ya. Al-Maidah ayat 1 itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah apa? Akad. Ini menarik. Berarti antum jadi karyawan, antum jadi ASN, antum jadi pekerja, antum jadi pedagang, perintahnya apa? Penuhilah akad. Jadi satu yang harus dipahami oleh para pekerja adalah ketika dia bekerja, dia itu berakad dengan siapa? Berakad dengan Allah. Dia berakad dengan Allah. Kata Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya. Qauluhu ta'ala aufu bil uqud. Firman Allah, penuhilah semua akad tersebut. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid. Berkata Ibnu Abbas, al-uqud itu artinya al-uhud. Al-uhud itu artinya perjanjian. Sehingga ketika seseorang dia mendaftar kerja, ketika dia masuk di satu perusahaan, ketika dia jadi ASN, ketika dia menandatangani surat perjanjian akad, ada banyak sekali klausul perjanjian di situ, maka Allah perintahkan untuk memenuhi itu semua. Ya, untuk memenuhi itu semua. Hakikatnya kalian berakad dengan Allah, sehingga pelanggaran akad itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira pagi ini itu dulu, ya. Kita coba resapi bareng-bareng. Nanti Pak Rohiman tolong diingatkan, kita sampai pada Al-Maidah ayat 1 dalam fikih tentang dunia pekerjaan. Ya, jangan banyak-banyak dulu ini. Soalnya baru pulang mudik ini. Ya, baru start ini ya. Kalau baru start kata Pak Rohiman masih kelayangan ini. Kalau kebanyakan nanti ini ini baru dari rest area ini Ustaz. Ya. Taib, saya kira itu Pak Rohiman. Insyaallah nanti kita lanjut di bulan depan. Tafadhal.
Baik, Ustaz. Kita buka pertanyaan.